Sebanyak 60 siswa SMA sederajat di Kota Padang, Sumatera Barat mendapatkan beasiswa dari pemerintah Kota Padang untuk melanjutkan pendidikan ke Provinsi Guangdong di Cina. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, usai kegiatan silaturahmi dan pembekalan calon penerima beasiswa mengatakan, para siswa penerima beasiswa sebelumnya telah mengikuti seleksi dan berhasil menyisihkan 403 pendaftar lainnya. Nantinya pada tahun pertama, para penerima beasiswa mengikuti perkuliahan di 4 kampus di Padang yang telah bekerja sama, yakni Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Politeknik Negeri Padang, dan Universitas Putra Indonesia. Para penerima beasiswa juga harus mengikuti les bahasa Mandarin untuk persiapan berangkat kuliah ke Guangdong selama 2 tahun. Lalu kembali ke tanah air untuk menyelesaikan pendidikan. Ya, pembekalan bahasa Mandarin. Ya, Perkuliahan tetap mengikuti perkuliahan yang ada di kampus masing-masing dan itu akan kita sesuaikan matching kurikulum. Makanya kami delegasi Kota Padang dengan forum rektor, ada beberapa 4 rektor yang akan ikut ke rencana di awal bulan Juli ke Guangdong untuk melihat kondisi kampus yang 8 buah yang sudah kesediaan untuk bekerja sama dengan 4 kampus kita. Dan kita matchingkan karena ini baru tahap penjejakan tapi sudah pasti di 8 kampus. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran mengatakan 60 penerima beasiswa akan mendapatkan pendanaan penuh dan juga gelar ganda dari 2 universitas. ini win-win saya rasa, baik untuk anak-anak yang hari ini akan mendapatkan 2 ijazah sekaligus, baik ijazah dari pemerintah dari universitas di Cina dan juga di Kota Padang. Yang kedua, ini pun juga win-win bagi Universitas Kota Padang, sehingga nanti lebih banyak lagi universitas internasional Kota Padang karena memang sudah bekerja sama. Adapun beasiswa pendidikan tersebut merupakan bagian dari program unggulan Padang Juara. Untuk selanjutnya, pemerintah Kota Padang menargetkan memberikan beasiswa pendidikan ke luar negeri dalam 5 tahun ke depan terhadap 300 pelajar di Kota Padang. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana menargetkan pemulihan permanen pasca bencana Sumatera selesai dalam waktu 3 tahun. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera, Tito Karnavian, usai rapat bersama DPR RI di Jakarta Senin pekan ini. Tito menyampaikan pemerintah telah menyusun rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dijalankan selama 3 tahun, yaitu tahun 2026 hingga 2028. Dan ini kuncinya adalah Renduk. Renduk ini, rencana induk ini direkap dari seluruh kabupaten kota, provinsi, dan kementerian lembaga. Setelah itu disandingkan, dari sandingan itu dari Bappenas, kemudian juga kami Satgas ikut dalam menyesuaikan, akan diselesaikan dalam waktu 3 tahun, 2026, 2027, 2028. Kemudian ada 11.512 kegiatan, jalan, jembatan, sekolah. Tito turut memaparkan bahwa total anggaran untuk rekonstruksi Sumatera yang porak-poranda akibat bencana hidrometeorologi mencapai 100 triliun rupiah. Angka tersebut pun sudah mendapatkan persetujuan DPR RI dalam usulan rapat. Pemerintah Kota Tangerang meluncurkan aplikasi layanan pendidikan untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah, termasuk mempermudah layanan bagi sekolah inklusi di Stadion Benteng Reborn Senin pekan ini. Peluncuran aplikasi bernama SIP PAUD PNF dan Cisadane ini menjadi langkah Pemkot Tangerang dalam meningkatkan kualitas pendidikan berbasis digital, sekaligus upaya pemerintah dalam menjalankan program Gampang Sekolah. Aplikasi ini juga menjadi langkah pemerintah Kota Tangerang dalam mempermudah layanan disabilitas pada sekolah inklusi, mulai dari layanan unit disabilitas hingga proses pembelajaran.
Wali Kota Tangerang Syahrudin menjelaskan bahwa melalui aplikasi ini, guru dapat melakukan fungsi kontrol terhadap perkembangan siswa. Sementara orang tua dapat memantau proses belajar anak secara lebih mudah. Untuk memudahkan proses belajar mengajar dalam rangka fungsi kontrol guru kepada anak murid dan juga bagaimana kita bisa komunikasi dengan para orang tua agar tahu tentang perkembangan anak-anak kita dorong semangatnya sehingga potensinya terus berkembang, bakatnya muncul terlihat lebih kuat lagi dengan dorongan kita semua. Dalam kesempatan ini, pemerintah Kota Tangerang juga membuka pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN, serta Festival Lomba Seni, Sains, Siswa Nasional atau FLS3N, dan Gala Siswa Indonesia. Ketiga kegiatan tersebut akan mulai bergulir hingga sepekan ke depan. Yogyakarta menjadi salah satu kota yang disambangi rombongan para biksu tudong dalam kegiatan Indonesia Walk for Peace 2026 yang membawa misi perdamaian, toleransi, dan persaudaraan. Tiba di Yogyakarta, 57 biksu yang berasal dari Laos, Thailand, dan Malaysia ini disambut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, di Bangsal Kepatihan Kompleks Kantor Gubernur Senin sore pekan ini. Menurut Sri Sultan, kegiatan perjalanan damai para biksu tudong lintas negara bukan sekedar pembuktian ketahanan fisik di jalanan, melainkan sebuah manifesto kemanusiaan yang kuat. Memang Allah ini menciptakan yang berbeda-beda, ya kan? Ya beda kulitnya, ya berbeda rasnya, kan gitu. Jadi tadi saya katakan bukan untuk malah dipisahkan antar bangsa itu, tapi dipertemukan untuk kepentingan antar bangsa karena ciptaannya. Sementara itu, Ketua Panitia Pusat Indonesia Walk for Peace 2026, Tosin, mengatakan sambutan masyarakat lintas agama sangat luar biasa sepanjang perjalanan rombongan biksu tudong. Biku ini ya melakukan perjalanan ya pasti dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jalan damai, memberikan contoh vibrasi kedamaian yang dia lalui, dan semua tempat yang ada, setiap tempat bermalam, mereka ada vibrasi kebersamaan dan kesenangan dan kebahagiaan. Ini yang luar biasa, seperti hari ini penyambutan semua gembira gitu. Selama mengunjungi Yogyakarta, para biksu tudong akan melakukan kegiatan puja bakti dan dana paramita. Direncanakan, para biksu akan melanjutkan perjalanan ke Borobudur pada Rabu 27 Mei pekan ini.